selaku evaluator kita masuk ke seminaris yang kedua, yaitu Muhammad Ilham. Baik, pertama sekali atas nama panitia penyelenggara terima kasih banyak kepada Pak Penghujat terhormat masih berkenan bersama kita di sini. Terima kasih banyak dan selamat datang kepada Pak Sampur SP selaku mentor dari saudara Muhammad Ilham dan saudara Muhammad Ilham yang kita banggakan bersama. Alhamdulillah, pertemuan seminar hari ini membutuhkan waktu lebih kurang 30 menit. Nanti diawali pemaparan oleh saudara Ilham pokok pentingnya seperti yang kita gambarkan, bahwa sedikit latar belakang, kemudian masuk kepada isu sampai kepada gagasan pecah isu dan kegiatan tahapan kegiatan serta keterkaitannya nanti disampaikan pada saat ujian. Kemudian selanjutnya setelah Anda memaparkan, kami juga akan minta kesediaan dari Pak Mentor menyampaikan penjelasan tambahan dan penguatan terkait apa yang saudara rancang dalam aktualisasi. Pada saat mau dilaksanakan, siapkanlah terus menulis, rekam, masukkan informasi dan catat serta jawab pertanyaan disampaikan oleh Pak Penghujat terhormat. Terakhir dari saya selaku juga akan memberikan penjelasan tambahan terkait apa yang berkembang dalam forum diskusi. Mengawali pertanyaan pertama kepada saudara Ilham. Sehat, siap diuji? Alhamdulillah sehat Pak. Ya siap Pak. Oh, baik. Mohon izin Pak Penghujat terhormat dan Pak Mentor, silakan pemaparannya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Arhan Firdaus selaku penguji. Yang terhormat Dr. Muhtar selaku coach. Yang terhormat Pak Syahiampur selaku mentor yang telah menyempatkan waktunya pagi hari ini. Yang terhormat Pak Hasan selaku host. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya izin untuk share Pak. Silakan. Tapi kelihatan Pak? Ya, sudah. Oke. Nah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Penyusunan Database Al-Sintan berbasis kolaboratif di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang pertanian. Adapun nilai organisasinya yaitu komitmen, keteladanan, profesionalisme, integritas, dan disiplin. Adapun yang melatar belakangi terangkatnya judul ini yaitu ASN seperti kita ketahui bersama merupakan tuntunan dari Smart ASN atau ASN yang cakap berdigital atau cakap menggunakan media-media digital. Di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian masih ada beberapa pegawai yang melakukan penyusunan database dari mulai pendataan, penginputan, sampai tersusunnya data masih menggunakan proses manual. Nah, adapun identifikasi isu, ada 3 isu yang saya angkat, yaitu belum efektifnya pengawasan alat dan mesin pertanian di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buol. Terbatasnya alat dan mesin pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol. Dan yang ketiga, belum efektifnya pengelolaan database alat dan mesin pertanian di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol. Dari ketiga isu tadi, kemudian saya tarik ke menggunakan isu teknik APKL, yang dimana dari isu teknik APKL yang dimana A adalah aktual, P problematik, K kelayakan, dan L layak, yang terpilih memiliki total tertinggi yaitu belum efektifnya pengelolaan database alat dan mesin pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol. Setelah itu untuk memvalidasi isu-isu tersebut, saya menggunakan teknik USG atau Urgency Seriousness Growth. Dan dari teknik ini, yang terpilih selanjutnya yaitu belum efektifnya pengelolaan database alat dan mesin pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol. Dari isu yang terpilih tadi, kemudian saya menggunakan teknik fishbone untuk mengetahui penyebabnya. Yang dimana dapat kita lihat pada slide ini, dari skill, surrounding, supplier, dan sistem menyebabkan belum efektifnya pengelolaan database alat dan mesin pertanian. Dari kelima penyebab tadi, kemudian muncul pemecahan masalah atau gagasan ide, di mana ada 3 gagasan ide.
langsung di kegiatannya. Oh, siap. Nah, ini adalah rencana kegiatan saya, yang dimana ada 6 kegiatan. Yang pertama adalah persiapan kegiatan aktualisasi, yang kedua pembuatan form database materi dan media, yang ketiga rapat tim kerja, yang keempat sosialisasi pengumpulan data dan penggunaan form database, yang kelima mengumpulkan data yang akan diinput ke database, yang keenam monitoring dan evaluasi. Untuk kegiatan pertama, persiapan kegiatan aktualisasi, adapun keterkaitan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Untuk visi misi Pemda yaitu terwujudnya kesejahteraan dengan bertumbuh pada kemandirian dan kedaulatan rakyat, serta misinya yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya pertanian dan maritim yang optimal dan berkelanjutan. Adapun penguatan nilai OPD-nya yaitu komitmen, keteladanan, profesionalisme, integritas, dan disiplin. Pada kegiatan pertama, tahapan pertamanya yaitu konsultasi dan meminta persetujuan mentor. Adapun outputnya yaitu mendapatkan arahan dan masukan serta persetujuan dari mentor. Sedangkan nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, kegiatan dan tahapan kegiatannya saya sampaikan. Tidak usah dijelaskan saya. Siap, Pak. Siap. Nanti diskusi, Pak. Ya. Tahapan keduanya yaitu koordinasi dengan rekan kerja. Outputnya mendapatkan dukungan dari rekan kerja. Tahapan ketiga, pembentukan tim kerja. Outputnya terbentuk tim kerja. Untuk kegiatan kedua, pembuatan form database materi dan media. Tahapan pertama mencari referensi. Tahapan outputnya mendapatkan referensi berupa artikel dan video tutorial tata cara membuat form database. Tahapan kedua, mendesain form database. Outputnya terbentuk form database. Tahapan ketiga, membuat petunjuk penggunaan form database berbentuk video tutorial. Outputnya terbentuk petunjuk penggunaan database. Tahapan keempat, menyusun administrasi pendukung. Outputnya tersusunnya administrasi pendukung, form evaluasi awal, form evaluasi akhir. Kegiatan ketiga, yaitu rapat tim kerja. Tahapan pertama, pemaparan materi dan media pengumpulan database. Outputnya materi dan media pengumpulan database telah dipaparkan. Tahapan kedua, meminta saran dan masukan dari tim kerja. Outputnya mendapatkan saran dan masukan dari tim kerja. Tahapan ketiga yaitu finalisasi uji coba. Outputnya terlaksananya uji coba pelaksanaan. Kegiatan keempat, sosialisasi pengumpulan data dan penggunaan form database. Tahapan pertama yaitu membagikan form evaluasi awal. Outputnya terdistribusinya form evaluasi awal. Tahapan kedua, membagikan petunjuk penggunaan form database. Outputnya terdistribusinya petunjuk penggunaan database. Tahapan ketiga, memaparkan dan mempraktekkan cara menggunakan form database. Outputnya terlaksananya pemaparan cara menggunakan form database. Tahapan keempat, membagikan form evaluasi. Outputnya terdistribusinya form evaluasi akhir. Kegiatan kelima, mengumpulkan data yang akan diinput ke database. Tahapan pertama, berkoordinasi mengumpulkan data bersama penyuluh, staf, dinas, atau pemegang program. Outputnya terkumpulnya data yang akan diinput ke form database. Tahapan kedua, mengelompokkan data Alsintan berdasarkan kecamatan. Outputnya tersusunnya data Alsintan berdasarkan kecamatan. Tahapan ketiga, melakukan penginputan data ke form database. Outputnya terinputnya data ke form database. Kegiatan keenam, monitoring dan evaluasi. Tahapan pertama, memeriksa hasil evaluasi awal dan evaluasi akhir. Outputnya tersajinya hasil pemeriksaan evaluasi awal dan evaluasi akhir disandingkan dalam bentuk grafik. Tahapan kedua, testimoni. Outputnya tersajinya hasil dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Tahapan ketiga, pelaporan dan penyusunan rencana tindak lanjut. Outputnya tersusunnya laporan. Adapun jadwal tentatif dapat dilihat pada slide. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya kembalikan ke host. Ya, baik, makasih banyak. Demikian pemaparan Saudara Ilham tadi tentang rancangan aktualisasi. Baik, selanjutnya untuk mendapatkan penjelasan tambahan dan penguatan terkait apa yang Anda rancang dalam rencana aktualisasi, saya persilakan kepada Pak Mentor. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kosnya ya, saya lupa ini nama Pak, izin saya baru connect, saya punya audio. Pak Arham ya, Pak Muhtar ya, Pak Muhtar. Terus ada Pak Arham ya kalau tidak salah. Ya. Nah, mohon sorry saya pakai kacamata dulu Pak ya, izin.
Sudah tua Pak. Masih Mutar ya, saudara Bung Ilham ini ya, calon pegawai negeri Pak. iya. Ya, alhamdulillah Pak, kalau untuk beliau salah satu anggota yang terbaik, is the best lah Pak. Saya katakan dengan adanya beliau baru sekitar 1-2 bulan gabung dengan saya di Alsintan. Sudah banyak kemajuan yang harus saya dapatkan. Kemudahan-kemudahan yang saya dapatkan. Kenapa? Dengan adanya sekarang ini berbasis digital, dengan adanya sekarang informasi berbasis digital, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan, apa yang menjadikan judul, terutama pada komitmen, pada pekerjaan-pekerjaan saya yang tadinya saya akan setengah mati atau susah saya mau melakukan hal-hal yang menyangkut ini karena menyangkut dari bawah Pak, dari petani. Sekarang alhamdulillah kita sudah bisa sedikit sosialisasikan bagaimana caranya untuk berkomunikasi melalui jaringan. Berkomunikasi melalui jaringan itu pun yang kami akan pandu. Saya bilang Pak Ilham, coba tolong kalau ada ke bawah sekarang ini sudah sistem semua pakai Android. Kita coba pakai ini untuk bagaimana caranya melaporkan tingkat kerusakan Alsintan, tingkat bagaimana pemahaman mendapatkan spare part dan bla bla yang banyak sekali yang memang dibutuhkan oleh petani saat ini Pak. Kebetulan di kami ini di Buol ya untuk luasan hektaran kami ini hampir 67.000 hektar untuk sawah, belum jagung-jagung, belum kebun-kebun yang lain yang memang sekarang ini membutuhkan penanganan yang serius tentang bagaimana supaya mencapai nilai produksi yang baik di Kabupaten Buol. Nah, selama ini terus untuk keteladanan yang selama ini yang dicerminkan oleh Pak Ilham, ini staf saya yang terbaik menurut saya. Kenapa? Cuman dipoles sedikit saja Pak. Dipoles sedikit saja saya memberikan satu materi kepada dia, hal-hal yang menyangkut barangkali kebijakan-kebijakan. Pak Ilham, coba tolong. Ini buat ini. Sebentar saja Pak, tidak cukup 20 menit selesai apa yang saya maksudkan. Dan apapun kesalahan yang dia buat paling cuma sedikit. Oh ini perbaiki, ini kurangi, ini tambah, ini begini. Jadi saya sangat terbantukan dengan adanya beliau. Nah ini staf saya bilang saya siap saja, apapun kesibukan saya pun jadi mentor kamu. Saya akan coba jelaskan bahwasannya beliau ini untuk saya yang terbaik dalam hal pelaksanaan bagaimana cara menyampaikan ke informasi ke tingkat bawah. Dan ini kami akan tetap upayakan setelah nanti dia sudah PNS, saya coba tetap pressure ke dia. Dan semua yang namanya data-data Alsintan, baik itu data mentah maupun apa saya sudah share sama dia. Tolong ini disimpan semua dan ini kita akan dalam waktu dekat setelah hutda kami nanti ini kami akan turun bersama-sama untuk meng-cross check semua jumlah Alsintan yang ada di Kabupaten Buol. Begitu Pak. Terus yang menyangkut profesionalisme untuk dia ini tidak diragukan lagi. Tingkat pekerjaan sangat cakap, baik dan tidak membuat saya jadi malah dia kehilangan saya Pak. Selama sebulan ini dia di luar tidak pernah masuk kantor karena dalam persoalan persiapan dia mau akan ujian, saya makan kelabakan. Tadi malam dia datang, saya bilang cepat kau masuk ulang deh. Karena saya sudah kelabakan, banyak sekali pekerjaan yang belum tersampaikan kepada kita. Belum kita urusannya pupuk lagi, belum Alsintan, yang belum lagi pengadaan yang belum kita lakukan, sudah mau injury time. Bantu saya secepatnya kok masuk. Izin, dia bilang iya Pak, dalam waktu dekat saya akan balik, saya akan bantu lagi Bapak. Dan alhamdulillah selama saya dengan dia, walaupun baru 2 bulan mungkin dia gabung dengan saya, selama ini pula saya tidak pernah akan dirasakan kecewa. Malah terbantu sekali dengan adanya dia di kantor kami Pak. Makasih Pak untuk sementara. Iya. Baik, makasih banyak Pak Mentor telah memberikan pernyataan tambahan dan penguatan serta dukungan kepada Saudara Ilham. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Pengujian terhormat. Baik, terima kasih banyak yang saya hormati Pak Mukhtar selaku coach dan moderator pada seminar rancangan aktualisasi pagi hari ini. Terima kasih banyak. Kemudian terima kasih juga untuk Pak Mentor yang sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk hadir pada seminar rancangan aktualisasi untuk mendampingi Pak Muhammad Ilham. Kehadiran Bapak sangat penting di ujian ini karena tanpa kehadiran Bapak sebagai salah satu unsur utama dalam ujian seminar ini tidak akan bisa dilaksanakan kalau tidak ada Bapak. Dan tadi Bapak Mentor sebagai atasan langsung dari Pak Muhammad Ilham sudah memberikan penguatan-penguatan, kemudian gambaran singkat terkait dengan kondisi yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol. Dan kami berharap Bapak dapat memberikan persetujuan dari kegiatan ini yang nantinya Pak Ilham akan laksanakan pada tahapan pertama, akan menghadap ke Bapak untuk dapat memberikan persetujuan dan dukungan tentunya untuk Pak Ilham.
dalam 30 hari selama off kampus. Terima kasih banyak sekali lagi Siap. Pak Mentor, Pak Syah Yampur atas kehadirannya dan penguatannya. Kemudian untuk Pak Ilham, ya Pak, sudah memaparkan hasil rancangan aktualisasi dan sudah menyusun laporan rancangan dengan cukup baik. Namun ada beberapa pertanyaan dan saran masukan dari saya terkait dengan laporan ini untuk penyempurnaannya. Siap. Yang pertama yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan judul atau gagasan pemecahan isunya. Ketika kita kaitkan dengan agenda 3, seperti apa sih Pak Ilham? Ya. Kalau untuk manajemen ASN-nya Pak, untuk ide gagasannya yaitu untuk manajemen ASN-nya dapat kita lihat bahwa ada beberapa kode etik pada manajemen ASN yang dimana dalam pengaplikasian ide gagasannya dapat melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, serta pada smart ASN-nya yaitu menggunakan kecakapan dalam menggunakan media digital. Makanya pada gagasan itu saya sempat membuat suatu form database yang bisa dibilang otomatis, Pak. Nah, itu yang media saya untuk mengaplikasikan smart ASN. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya adalah di dalam laporan ini terkait dengan gambaran singkat organisasi. Berkaitan dengan nilai organisasi, sudah tidak ada lagi kita memakai nilai organisasi kita masing-masing. Jadi semuanya mengacu pada nilai berakhlak. Ini sesuai dengan instruksi dari Surat Edaran Permenpan RB nomor 20 tahun 2021. Jadi semua instansi dalam kabupaten, daerah, provinsi semuanya mengacunya pada nilai berakhlak. Ini juga nanti dimohon untuk Pak Ilham dapat menyebarkan nilai-nilai ini ke rekan-rekan kerjanya yang ada di lingkup kerjanya. Siap. Kemudian saya melihat manfaat di sini hanya ada 2 yang dituliskan. Adakah manfaat untuk masyarakat? Iya, ada Pak. Jadi manfaatnya untuk di masyarakat, jadi masyarakat bisa mengetahui ketika ingin membutuhkan Alsintan, karena posisi kan brigade. Jadi bisa dibilang brigade itu pinjaman dari dinas. Jadi ketika ada masyarakat dari kecamatan lain yang membutuhkan Alsintan, mereka bisa tahu bahwa oh ini ada beberapa Alsintan dari beberapa kecamatan lain yang sudah selesai masa pakainya dan mereka bisa gunakan kembali di kecamatan yang lain, seperti itu, Pak. Untuk daerah ada manfaatnya? Untuk daerah ada, Pak. Contohnya kayak pemeriksaan dari inspektorat untuk melihat database. Jadi pengaplikasian database itu sangat dibutuhkan sekali. Oke. Masukkan itu dalam laporan atau rancangan laporan ini ya. Siapa? Tambahkan untuk manfaat untuk masyarakat dan daerah, khususnya untuk daerah Kabupaten Buol tentunya. Siapa? Kemudian saya kembali melihat karena tadi saya dapat sampel sebelumnya terkait dengan diagram fishbone. Iya. Ya. Saya melihat di situ surrounding atau lingkungan, ya. Di situ kurangnya minat dalam mengelola database. Ini bukan masuk dari lingkungan. Lingkungan itu faktor alam, faktor lingkungan, apa yang berpengaruh. Jadi nanti tolong diperbaiki, ya. Kalau kurangnya minat dalam mengelola database ini masuk dalam juga. Ya, orangnya yang tidak minat, ya, nanti diperbaiki. Kemudian saya pindah di kegiatan Pak Ilham, khususnya kegiatan 4, ya. Di kegiatan 4 itu ada sosialisasi pengumpulan data dan penggunaan form database, ya. Kemudian saya melihat di sini ada pembagian form evaluasi awal, ada pembagian form evaluasi akhir. Apakah ini yang dinamakan pre dan post test? Iya, Pak. Ya, nanti diperbaiki penulisannya, jangan form evaluasi awal, form evaluasi akhir. Biar orang tidak bingung. Jadi untuk pembeda pre dan post test, pre untuk mengetahui kemampuan awal seseorang,
ya, atau kelompok, atau siapa yang kita tujukan, dan pretest itu mengetahui untuk kemampuan setelah kita memberikan sosialisasi, pemahaman, ilmu, atau kita mentransfer pemahaman. Sejauh mana pemahaman seperti itu. Nanti diperbaiki dan dipertajam penulisan untuk evaluasi apa yang digunakan. Kemudian masih di kegiatan 4, khususnya untuk tahapan 3 ya. Saya di sini melihat memaparkan dan mempraktekkan cara menggunakan form database ya. Di situ saya melihat ada nilai harmonis. Seperti apa sih contoh perilakunya nanti yang akan Pak Ilham terapkan pada saat melaksanakan tahapan kegiatan ini? Oh ya, siap. Dalam nilai harmonis, saya membangun lingkungan kerja yang kondusif. Berarti pada pemaparan ini, saya membagikan ilmu saya, Pak, tapi bukan mengajari. Jadi lebih ke saling sharing, Pak, pada pemaparan ini. Jadi selain saya memaparkan bagaimana cara menggunakan form ini, saya juga minta lebih ke ini, masukan-masukan dari mereka, Pak. Jadi membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ketika kita meminta masukan, sikap apa yang kita berikan? Sikap yang ini, Pak, seperti pengamalan nilai ideologi Pancasila, yaitu tidak harmonis, khususnya nilai harmonis. Oh, yang perilaku yang kita lakukan apa? Perilaku harmonis itu membangun lingkungan kerja yang kondusif, Pak. Ya, ketika kita meminta saran masukan, itu perilaku seperti apa yang harus kita lakukan? Oh, dengan sopan, Pak. Menghargai setiap orang, iya, menghargai apapun latar belakangnya. Iya. Ya, iya. Karena kita berhadapan dengan, mohon maaf, kelompok-kelompok yang bertani. Oh. Jadi apapun latar belakangnya, kita tetap menghargai. Jangan kita menganggap, oh kita PNS, oh kita pegawai, kita lebih di atas. Jangan seperti itu. Jadi ada perilaku yang harus kita betul-betul terapkan nantinya. Bukan cuman membangun lingkungan kerja yang kondusif saja. Oh, ya. Karena kita melibatkan orang lain, memberikan tanggapan ataupun saran masukan. Kemudian saya lanjut di kegiatan terkait dengan evaluasi dan monitoring. Ini juga harus dibedakan. Lain evaluasi, lain monitoring. Jangan disamakan itu, ya. Kalau kita evaluasi, apa yang kita evaluasi? Kayak seperti tadi, form pre dan post testnya, itu yang kita evaluasi. Ya. Atau kegiatan kita, sejauh mana keberhasilan atau tingkat penyelesaian dari kegiatan kita, itu yang kita evaluasi. Sedangkan monitoring, apa yang kita mau monitoring? Sejauh mana orang atau sasaran kita bisa mengisi form database, atau form database kita sudah sejauh mana data yang kita dapatkan. Itu monitoring. Kita memonitoring mau harian, mingguan, atau pada saat full selama pelaksanaan kegiatan. Seperti itu. Ya, jadi harus jelas. Kemudian yang selanjutnya, Pak Ilham punya kewajiban di Kolabjar untuk mengupload progres mingguan. Ya. Siap. Secara mingguan kegiatan dan tahapan apa yang sudah selesai, bukti-buktinya apa, itu dilaporkan untuk diketahui oleh coach dan penguji tentunya. Kemudian terus berkonsultasi kepada mentor dan coach, minta saran masukan dari mentor. Mentor lebih berpengalaman di lingkup kerjanya, kemudian minta persetujuan juga tentunya untuk memudahkan Bapak dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Laporkan kepada coach sejauh mana Bapak menyelesaikan kegiatan dan tahapan untuk memudahkan Bapak dalam penyusunan laporan aktualisasi nantinya. Kemudian lampirkan seluruh bukti-bukti dalam setiap tahapan-tahapan kegiatan, baik itu dokumen, dokumentasi, foto, video, ya, semuanya dilampirkan untuk pembuktian kepada penguji nanti pada saat seminar aktualisasi. Kemudian sekali lagi diharapkan kepada bantuan Pak Mentor selaku langsung untuk dapat memberikan penilaian sikap perilaku nantinya, kemudian dapat memberikan penilaian penguatan kompetensi teknis bidang tugas juga secara objektif kepada Pak Ilham. Agar pelaksanaan atau kualitas pelaksanaan pelatihan kita bisa terjaga dengan baik ke depannya, bukan yang sekarang. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Mentor selaku atasan langsung. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap pekerjaan. Dan selamat untuk Pak Ilham. Selamat
menghabituasikan dan mengaktualisasikan seluruh nilai berakhlak dalam setiap kegiatan dan tahapan. Jangan hanya sekedar menjadi sebuah tulisan saja dalam sebuah laporan atau pemenuhan dalam laporan, tapi betul-betul diterapkan dan dihabituasikan. Sekian dari saya kembalikan kepada Pak Mukhtar selaku coach dan moderator. Terima kasih. Baik, makasih banyak Pak Penguji terhormat dan Pak Mentor terhormat atas pengujiannya. Saudara Ilham, ada beberapa hal tadi yang menjadi masukannya. Iya, Pak. Saya melihat ya tadi betul nilai organisasi semuanya mengacu ke nilai berakhlak, itu sudah instruksi Presiden. Siap. Kemudian tujuan aktualisasi ada 3 ya, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian kalau manfaatnya itu ada 4, manfaat terhadap peserta, terhadap OPD, kemudian Pemda dan masyarakat ya, karena Anda telah menjelaskan tadi. Nah, di situ juga saya minta maaf juga kepada Pak Penguji, saya tidak terlalu memantau ini, monitoring evaluasi ini memang yang Anda harus monitoring itu tahapan-tahapan kegiatannya itu, berapa persen yang terrealisasi, apa hambatannya, apa faktor pendukungnya misalnya kalau ada evaluasi ya tadi itu perkembangan hasil Anda punya edukasi atau coaching klinik, kemudian sandingkan dengan grafi gitu ya. Nah, kemudian pelaporan itu kepada mentor, kepada atasan, kemudian penyusunan rencana tindak lanjut, ya rencana tindak lanjut yang belum terrealisasi atau ada yang bertingkatkan inovasinya atau apanya sesuai dengan tujuan jangka menengah, jangka panjang. Saya kira itu, dan saya juga mengapresiasi cukup bagus sih, dan ini Ilham termasuk rajin konsultasi ya membuat teman-temannya. Baik, makasih banyak Pak Mentor, makasih banyak Pak, makasih banyak Pak Mukhtar. Makasih Ilham, selamat. Makasih, Pak. Dan kita akhiri seminar rancangan aktualisasi Saudara Ilham, diucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada evaluator, silakan. Terima kasih Pak Penguji, Pak Coach, dan Pak Mentor, dan juga Pak Ilham selaku peserta. Terima kasih juga Bu Mira Mentemas. Begitu kepada Pak Mentor dan Pak Muhammad Ilham untuk bisa dengan segala hormat untuk bisa meninggalkan pengujian ini, karena kami akan lanjut ke peserta yang berikutnya. Siap Pak. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.